sedang hamil lalu mengalami keguguran atau janin yang dikandungnya atau bayi yang dikandungannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video lalu kita telah membahas mengenai pasal 170 KUH Pidana, di mana di pasal 170 tersebut di ayat 2-nya yaitu ketika kekerasan yang dilakukan secara bersama kemudian dengan terang-terangan itu ternyata menyebabkan korban luka-luka, maka diancam dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun penjara. Nah, kemudian dalam hal ternyata si korban mengalami luka berat, maka para pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun penjara. Yang ketiganya dalam hal ternyata korban mengalami atau korban meninggal dunia, ternyata para pelaku ini diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Nah, yang akan kita bahas kali ini, apa sih yang dimaksud dengan luka berat? Sebagaimana tadi di ayat 2, ada diantaranya diatur ya di angka 2-nya, dalam hal si korban mengalami luka berat, maka para pelaku diancam dengan pidana penjara 9 tahun penjara maksimal. Namun keadaan seperti apa yang termasuk ke dalam luka berat? Keadaan yang bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ini terkait dengan luka berat. Kita langsung saja kepada pembahasan untuk bersingkat waktu. Yang pertama, keadaan yang dimaksudkan ke dalam luka berat itu di mana si korban ternyata jatuh sakit atau menderita luka yang tidak ada harapan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut. Itu keadaan yang pertama. Itu sudah termasuk dalam luka berat ketika si korban mengalami keadaan yang demikian. Nah, kemudian keadaan yang kedua, ternyata si korban setelah dilakukan tadi, kita ambil contohnya di pasal 170 ya. Walaupun luka berat ini bisa terjadi di pasal-pasal yang lainnya yang berhubungan dengan kekerasan, tapi kita ambil contoh di pasal 170. Nah, ternyata si korban setelah dilakukan tadi kekerasan secara bersama, kemudian dengan terang-terangan menggunakan kekerasan, menyebabkan si korban tersebut secara terus-menerus dia tidak bisa melakukan tugas jabatannya atau tidak bisa melakukan pekerjaan pencariannya, maka itu pun termasuk ke dalam luka berat. Karena si korban mengalami luka berat, maka tadi kita ambil contoh 170, si para pelaku ini bisa diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun penjara maksimal. Karena dalam hal ini apa yang dia lakukan mengakibatkan si korban ternyata secara terus-menerus dia tidak bisa melakukan tugas jabatannya atau pekerjaan pencariannya. Nah, kemudian keadaan yang ketiga itu dimana ketika si korban kehilangan salah satu panca inderanya. Nah, panca indera di sini ya, misalnya contoh setelah dilakukan kekerasan secara bersama tadi, lalu kemudian ternyata setelah dilakukan kekerasan tersebut si korban kehilangan penglihatannya. Nah, maka ini pun termasuk ke dalam luka berat. Itu dimana keadaan yang ketiga yang termasuk ke dalam luka berat. Kemudian keadaan yang keempat adalah dimana ketika si korban ini mengalami cacat berat. Kemudian yang kelima, ketika si korban ini mengalami lumpuh atau menderita lumpuh. Itu sudah 5 ya tadi. Yang pertama adalah ketika si korban kemudian ternyata sakit atau jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak ada harapan sembuh, kemudian ataupun menimbulkan bahaya maut. Kemudian yang keduanya, keadaan luka berat itu ketika si korban secara terus-menerus tidak bisa melakukan pekerjaannya atau tugas jabatannya. Kemudian yang ketiga, ketika si korban ternyata kehilangan salah satu panca inderanya. Kemudian yang keempat itu ketika si korban ternyata mengalami atau mendapatkan cacat berat gitu. Nah, yang kelima, ketika terjadi tadi kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUH Pidana, kemudian si korban ternyata mengalami sakit lumpuh, maka ini pun dikategorikan sebagai luka berat. Nah, kemudian keadaan yang keenam yang termasuk luka berat adalah ketika misalnya contoh, ternyata ketika kekerasan tersebut dilakukan, kemudian ada salah satu pelaku yang kemudian menggunakan benda tumpul, dipukulkanlah ke kepalanya. Nah, setelah pukulan kepalanya, kemudian ternyata atas benturan tersebut
si korban kemudian dia kehilangan daya fikirnya selama 4 minggu lebih, maka ini pun termasuk ke dalam luka berat. Jadi ketika korban itu kehilangan daya fikirnya selama 4 minggu lebih. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yang termasuk ke dalam luka berat adalah ketika ini kekerasan dilakukan kepada perempuan, misalkan. Dilakukan kepada perempuan yang ternyata perempuan tersebut sedang hamil. Perempuan tersebut sedang hamil, yang kemudian dia mengalami kekerasan, lalu atas dasar kekerasan tersebut dia mengalami keguguran atau bayi yang di dalam kandungannya itu meninggal dunia. Ini pun termasuk ke dalam luka berat. Jadi tadi ketika berbicara luka berat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Dalam hal ini kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keadaan-keadaan yang termasuk luka berat adalah ketika satu, ternyata si korban jatuh sakit atau dia mendapatkan luka yang tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Kemudian yang kedua, ternyata si korban ini secara terus-menerus tidak bisa melakukan tugas jabatannya atau pekerjaan pencariannya. Kemudian yang ketiga, ternyata si korban kehilangan salah satu panca inderanya. Nah, yang keempat, ternyata si korban mendapatkan cacat berat. Nah, yang kelima, ternyata si korban menderita sakit lumpuh. Yang keenam itu ketika keadaan di mana si korban ternyata kehilangan daya pikirnya selama 4 minggu lebih. Nah, kemudian yang ketujuh itu dalam hal keadaan ternyata dilakukan terhadap seorang wanita. Nah, wanita tersebut sedang hamil lalu mengalami keguguran atau janin yang dikandungnya atau bayi yang dikandungannya itu meninggal dunia, maka itu termasuk ke dalam luka berat. Nah, ketika kita korelasikan tadi ke dalam pasal 170, ternyata yang dilakukan secara bersama terus dengan terang-terangan, kemudian melakukan kekerasan dengan tenaga bersama secara terang-terangan, ternyata menimbulkan dampaknya kepada korban adalah diantara ketujuh hal yang tadi, maka dia bisa dikenakan luka berat. Ketika si korban itu termasuk ke dalam kategori luka berat, maka si pelaku itu bisa dikenakan pasal 170 ayat 2 angka kedua. Karena apa? Apa yang dia lakukan menimbulkan luka berat kepada si korban gitu. Jadi maksimal ancaman pidananya adalah 9 tahun penjara gitu. Nah, ini ketika berbicara luka berat mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu lain lagi ketika kita mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas ya. Walaupun pada dasarnya poin-poin di atasnya itu sama, namun ada poin yang berbeda. Di antaranya dalam Undang-Undang Lalu Lintas termasuk luka berat ketika ternyata si korban harus melakukan perawatan di rumah sakit selama 30 hari atau menjalankan. Si korban menjalankan perawatan atau mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 30 hari lebih gitu. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga saya akan menyampaikan kepada kawan-kawan, bagi kita semua sama-sama mengingatkan agar kawan-kawan kita semua mampu selalu mengedepankan musyawarah dalam hal menghadapi permasalahan-permasalahan atau perselisihan-perselisihan yang terjadi. Jangan sampai kekerasan menjadi solusi utama. Karena apa? Pada dasarnya ketika kita melakukan kekerasan kepada orang lain dengan cara emosi misalkan, kemudian kita mengajak teman-teman kita atau kita sendiri datang kepada salah seorang kemudian kita memukul dia, kita melakukan kekerasan, menganiaya seseorang, maka itu pada dasarnya akan merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Negara kita adalah negara hukum. Ketika terjadi tindak pidana, maka akan diproses secara hukum. Apalagi tadi ketika kawan-kawan berbicara, kawan-kawan masih dalam masa produktif. Kawan-kawan masih dalam masa produktif, waktu yang seharusnya bisa digunakan kepada hal-hal yang positif. Kawan-kawan bisa belajar, kawan-kawan bisa berkumpul dengan teman-teman. Ternyata karena emosi sesaat kawan-kawan kemudian melakukan tindak pidana yang pada akhirnya diancam dengan pidana 9 tahun. Walaupun kondisinya belum tentu, tergantung pada pertimbangan-pertimbangan, tapi tentu tetap saja akan merugikan kawan-kawan walaupun tidak dihukum secara maksimal misalkan 9 tahun, tapi tetap kawan-kawan akan menjalankan waktu di mana kawan-kawan harus menyelesaikan pidana tersebut gitu. Tetap akan merugikan kawan-kawan. Lebih daripada itu bukan hanya kita saja yang rugi, tapi termasuk pada
keluarga kita yang nanti kemudian akan terus memikirkan bagaimana masa depan keluarganya atau anaknya yang tadi telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Atau kita lihat dari segi korban, bagaimana kemudian ketika terjadi penganiayaan ataupun ketika terjadi kekerasan secara bersama tadi, menimbulkan si korban ternyata cacat berat atau kehilangan panca inderanya, kehilangan penglihatannya, atau dia tidak bisa melakukan pekerjaannya secara terus-menerus, sedangkan dia posisinya adalah sebagai tulang punggung keluarga. Maka bisa kita lihat dampaknya tadi, bukan hanya kepada kita, bukan hanya kepada orang tua kita, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada si korban, kemudian si keluarga korban apabila si korban ternyata merupakan tulang punggung keluarga. Jadi itulah hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan hal-hal yang memang karena emosi sesaat tadi gitu. Tetap kedepankan ketenangan, tetap kedepankan musyawarah, tetap cari win-win solution dalam menghadapi permasalahan. Nah, demikian video kali ini. Semoga kita dapat bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.